Film diawali dengan memperlihatkan seorang pengasuh yang sedang menjaga anak bernama Ricky dan Megan. Kemudian ada suara yang begitu besar yang membuat pengasuh itu penasaran dan langsung memeriksanya. Kemudian pengasuh itu ditusuk oleh seseorang. Beberapa tahun setelahnya kita dialihkan pada situasi di dalam sebuah restoran yang dimana terdapat dua orang pekerja yang sedang mengobrol sambil bersiap-siap untuk pergi dari kota ini. Kemudian datanglah 4 orang remaja yang berasal dari luar kota dan sengaja mampir untuk bertanya lokasi kota Columbus. Mereka ingin pergi menonton konser yang berada di kota Columbus. Beruntungnya ada seorang sheriff yang baik hati di restoran itu. Sheriff itu langsung membantu mereka untuk mencari jalan pintas. Sambil mengandalkan arah jalan yang diberikan sheriff tersebut, mereka pun melanjutkan perjalanan. 4 remaja ini terdiri dari pria berewok bernama Mike, baju biru bernama Brett, wanita berkulit putih bernama Sarah, dan wanita berkaos merah bernama Jill. Di tengah perjalanan, Jill pun tersadar bahwa handphonenya tertinggal di restoran tersebut. Sarah kemudian mencoba menghubungi nomornya Jill, dan untungnya HP milik Jill sudah disimpan oleh seseorang. Kemudian orang itu berkata bahwa mereka tidak perlu balik lagi ke restoran itu, karena orang itu sudah menunggu di sebuah kota kecil yang sejalur dengan posisi mereka. Tapi anehnya kota ini terlihat seperti kota mati yang tidak berpenduduk. Mereka kemudian memeriksa kota itu sudut demi sudut, namun tidak ada orang sama sekali. Scene kemudian kembali lagi kepada dua orang pekerja tadi yang sedang pusing karena tidak ada jalan pintas selain kota Clinton. Naasnya pekerja itu tidak tahu sama sekali kalau terdapat orang misterius yang sedang mengintai mereka. Kembali ke Jill yang sudah mengikhlaskan handphonenya. Jill pun segera mengajak teman-temannya untuk pergi dari kota ini. Akan tetapi mobil mereka tiba-tiba mogok, dan saat itu juga mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di kota ini. Sampai di suatu titik Jill menyadari ada kehadiran seseorang di depan mereka, yang terlihat seperti badut. Tapi mereka malah dikejutkan dengan kehadiran sebuah mobil yang kebetulan sedang melintas di kota tersebut. Ternyata mobil itu adalah mobil dari dua orang pekerja tadi yang mengenali mereka, dan mereka langsung memberikan tumpangan kepada 4 remaja ini. Namun tanpa disangka dari belakang mobil sudah terdapat badut lainnya. Kemudian salah satu pekerja itu tertangkap oleh badut. Kemudian datang lagi satu badut kurus yang datang untuk membakar pria malang tersebut. Mereka berlima pun langsung berlari ke arah mobil van yang rusak. Badut botak itu pun mulai mengintai mereka, namun untungnya badut itu tidak mengetahui keberadaan mereka. Mereka kemudian mencari tempat berlindung yang lebih aman. Namun saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba Jill diculik dan tidak ada orang yang menyadari hal itu. Saat mereka tersadar bahwa Jill telah diculik, mereka malah bertemu salah satu badut berpakaian rapi. Mereka kemudian masuk ke mobil rongsokan. Mereka kemudian semakin tertekan karena mobil itu sudah dikepung oleh para badut. Kemudian secara tiba-tiba muncul seorang kakek yang menyelinap masuk dan membantu mereka untuk kabur. Setelah dilihat-lihat ternyata si kakek sudah memiliki sebuah markas rahasia yang selama ini ia andalkan untuk bersembunyi, dikarenakan para polisi tidak pernah datang sama sekali untuk membantu. Belum diketahui apa penyebabnya, tapi yang jelas kakek itu pernah menjadi warga di kota ini. Di tengah perbincangan, mereka mendengar suara berisik yang berasal dari pintu. Seketika itu juga si kakek langsung mengajak mereka pergi melalui pintu belakang. Dan tanpa diduga, pria pekerja itu malah ditarik secara tiba-tiba. Pria pekerja itu harus berhadapan dengan badut berpakaian rapi yang selalu membawa linggis kemana-mana. Naasnya, hanya dengan satu pukulan saja, pria tersebut harus mengalami luka robek di mulutnya dan juga tewas dalam sekejap. Di luar ruangan, badut berpostur kurus sudah terlihat juga. Badut itu kemudian menghampiri mereka semua. Karena terlalu panik, jadinya mereka berempat pun harus berpencar. Yang dimana Brett berlari dengan Sarah dan Mark berlari dengan si kakek. Namun situasi Brett maupun Sarah lebih sulit dari yang lain, karena badut berpakaian rapi jauh lebih cerdik daripada badut lainnya. Akhirnya Brett harus bersembunyi di bawah kawat besi, dan Sarah harus tertangkap dan diseret ke atap gedung untuk dilempar. Tapi untung saja Brett masih sempat untuk membantu Sarah pada waktu yang tepat dan menggagalkan rencana dari badut tersebut. Setelah si badut sudah tidak bisa bergerak lagi, Brett pun langsung membunuh badut itu dengan menggunakan linggis dari badut itu. Saat itu juga sang kakek bersama Mike yang berhasil kabur datang menemui Brett dan Sarah. Brett lalu menemukan handphone milik Jill yang berada di kantung pria itu. Ia juga melihat tato tepat di lengannya.
Mereka kemudian menyadari bahwa pria ini adalah pria yang sama ketika mereka berada di restoran tadi siang. Dan pria inilah yang mengambil HP milik Jill dan menjebak mereka di kota ini. Si kakek pun langsung mengajak mereka kabur dengan mengandalkan catatan yang sudah ia tulis. Walaupun kakek itu tidak akan melanjutkan perjalanan, tapi setidaknya ia sangat berguna untuk menolong mereka bertiga. Di sisi lain, ternyata Jill masih hidup. Jill sedang disekap sambil didandani oleh salah satu badut perempuan. Akan tetapi tidak ada lagi cara untuk menyelamatkan Jill karena teman-temannya sudah pergi menggunakan mobil dari dua pekerja tadi. Namun mereka terpaksa berhenti setelah melihat seseorang yang berada di tengah jalan. Tanpa disangka orang itu ternyata adalah si kakek tua. Ia datang dengan kondisi tubuh dipenuhi lumuran darah. Sialnya ada dua badut yang datang dan menyerang mereka. Jadinya Brad pun berlari dan meninggalkan kedua temannya. Tidak jauh dari pelariannya, ia tidak sengaja melihat sebuah rumah yang menghidupkan lampu di dalamnya. Brad pun masuk ke rumah tersebut dan melihat seorang wanita yang sedang terduduk. Brad awalnya mau meminta pertolongan pada wanita itu. Namun setelah wanita itu menyuruh Brad untuk menunggu anaknya, Brad pun tidak jadi meminta tolong padanya. Brad juga melihat foto keluarga. Kemudian wanita itu mengakui bahwa suaminya sudah melarikan diri setelah sadar kalau anak serta istrinya tidak lagi bertingkah seperti manusia normal. Ternyata badut yang kurus tadi adalah Ricky, yang dulunya berisi sekarang malah jadi kurus kering seperti itu. Kemudian di sisi lain Mike dan Sarah disekap bersama-sama dengan Jill secara bersamaan. Aksi para badut ini didukung oleh seorang sheriff yang sebelumnya juga berada di restoran yang sama. Maka dari itu, tidak ada polisi yang mengetahui keberadaan para korban karena sudah bertahun-tahun sengaja ditutupi oleh sheriff tersebut. Kemudian para badut itu harus mengeksekusi para korban-korbannya sebelum matahari terbit. Setelah para badut membunuh Jill, Mike dan Sarah masih terus berteriak minta tolong. Kemudian tanpa diduga, sheriff itu berkata bahwa ia sudah lelah menyembunyikan kasus dari para badut ini. Hal itu kemudian membuat para badut marah dan langsung membunuh sheriff itu. Lalu Brad yang sudah tiba di tempat itu langsung menyelamatkan Mike dan Sarah. Namun sayangnya Mike tertinggal karena tangannya sudah terpaku di tempat ia disekap. Pada akhirnya Mike harus melawan badut itu dan akhirnya si badut dan Mike tewas bersama. Brad dan Sarah kemudian berhasil kabur dari kota itu dengan menggunakan mobil dari para badut. Di akhir film terlihat bahwa masih tersisa dua badut kakak beradik yang masih berada di kota itu. Dan kedua badut tersebut adalah Ricky dan Megan yang berada di awal film tadi. Dan film pun berakhir.